Juni ya. Ya, Februari, Maret ya. Yang Januari saya bicara apa? Mengalami kegagalan. Yang kedua, aku hamba kebenaran. Itu di mana? Roma 6 ayat 13. Aku hamba kebenaran. Aku bukan hambanya iblis. Aku majikanku Tuhan Yesus. Majikanku adalah kebenaran. Aku senjata kebenaran. Dan kalian berbahagia. Karena apa? Tema PBI Paskah tahun ini adalah apa yang sudah kita pelajari. Aku hamba kebenaran. Aku dulu majikanku memang iblis, sehingga aku didera untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar ketetapan Tuhan. Tetapi hari ini aku sudah bertobat, aku menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Aku menjadi senjata kebenaran, menjadi duta kerajaan itu yang lalu ya. Bagaimana caranya? Saya cuma mereview kembali ya, karena mungkin kalau hamba-hamba Tuhan yang lain mengajari kalian untuk bagaimana tetap sabar menghadapi segala aniaya, bagaimana supaya engkau tetap sukacita. Hari ini saya terus membangun manusia rohmu. Saya mengajari untuk kalian membangun apa? Manusia rohmu. Kalau manusia rohmu terhubung dengan roh Tuhan, engkau hidup. Amin. Dalam segala aspek kehidupanmu, aspek keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, semuanya hidup. Kalau rohmu hidup. Makanya di kitab Wahyu dibilang kamu itu hidup tapi sebetulnya sudah mati. Rohmu mati. Kenapa rohmu mati? Kenapa rohmu mati? Dikunci sama iblis. Pikirannya dikunci sama iblis. Kemarin bulan lalu saya memberitahukan bahwa yang dapat binasa ini, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat mati dan tidak dapat binasa? Firman Tuhan dan Roh Allah. Itu di 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55. Ya, waktu engkau mengenakan yang tidak dapat mati, mengenakan yang tidak dapat binasa, maka engkau bisa menelan maut dalam kemenangan. Oleh karena itu ketika Pak siapa? Wandi, waktu itu kan minta nomor handphone saya, dia nggak bawa pulpen, dia cuma ngomong ibu sebut aja nomor handphone ibu, saya bisa menghafalkan dengan baik. Ya, saya sebutin nomor saya, ya kan? Terus kita masih di perjalanan ya waktu itu ya, masih di perjalanan, terus beliaunya telepon. Benar berarti dia bisa menghafal nomor telepon saya. Lo artinya kok bisa menghafal ayat-ayat firman lo? Itu lebih dahsyat ya daripada nomor handphone saya ya. 1 Korintus 10 apa itu bunyinya? Kamu alami dan tidak karena Allah setia. Ya, kalau di sini berarti Bapak akan terima banyak firman. Hafalkan. Pak hafalkan di 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55. Itu bicara gini. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat mati dan tidak dapat binasa? Firman Allah dan Allah. Kenakan. Maka kamu dapat menyelam maut dalam kemenangan. Apa itu maut? Semua
semenjak maut, sakit penyakit. Makanya ketika saya berkata, aku hardik penyakit kanker dari anaknya Pak Wandi. Aku berkata, tubuhnya anaknya Pak Wandi adalah bait Allah. Bukan tempat orang sakit penyakit, bukan tempat orang jahat, tapi tempat roh Allah. Ya, karena saya memakai yang tidak dapat binasa, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Saya mengenakannya. Saya memakai itu sebagai cara pandang saya. Roma 6 ayat 11. Beginilah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Amalkan. Waktu engkau punya cara pandang yang baru, cepetan ya Bu. Bu cepetan Bu, jangan cepat-cepat Bu. Roma 6 ayat 11. Ini bulan lalu kan? Ini saya mengulang biar kalian bawa. Kenapa saya harus menghafal firman? Sebab itu akan mencetak pola pikir saya. Ya, waktu pola pikir saya paraskan dengan firman, saya mengalami Tuhan. Ya, saya bisa mengucapkan sesuatu sesuai dengan firman dan firman itu terjadi. Saya bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit menjadi sembuh. Yang terikat menjadi dibebaskan. Terikat apa? Narkoba. Kamu nggak bisa lepas dari narkoba. Ketika saya berkata lepas, itu lepas. Tiba-tiba dia bisa bertobat. Ya. Roma 6 ayat 11. Baca bersama-sama 2, 3. Tadi di Pak siapa? Ari ngomong jadi orang itu jangan mencela-mencela. Kalau saya bilang jadi orang itu jangan pelin-pelan. Sebentar kamu senjatanya kelaliman, sebentar kamu menjadi senjatanya kebenaran. Tidak bisa begitu. Bagaimana supaya saya benar-benar menjadi senjata kebenaran? Saya memiliki cara pandang yang baru. Beginilah engkau harusnya memandangnya, bahwa engkau sudah mati bagi dosa dan engkau hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu jadi cetakan berpikir. Jadi kalau mau bikin dosa lagi, yang nongol ayat itu. Haleluya. Amin. Jangan ngantuk. Ya. Kalau kita mau bikin dosa yang nongol ayat apa? Ucapkan bersama-sama. Dan bahwa aku telah mati bagi dosa dan aku hidup bagi Allah dalam Kristus. Oh, pelan. Nek wis ngomong kayak gitu ya sudah, kerjakan. Engkau hamba Allah, engkau hamba Tuhan. Ya, sudah mati dari dosa. Yesus mari di atas kayu salib mengampuni setiap dosa pelanggaranmu, berarti dosamu dihapus. Oh, bikin dosa lagi. Waktu kamu menyadari bahwa kamu bikin dosa, segera bertobat. Akui. Ketika engkau mengakui dosamu, Allah setia dan adil dan akan menghapus semua file tentang kesalahanmu. Dan engkau kembali terhubung dengan waktu kamu terhubung dengan Bapa, kamu berdoa minta apa saja dikabulkan. Ayatnya di mana? Yohanes 15 ayat 7. Semua yang saya ucapkan ini ada ayatnya. Kalau kamu nggak mengerti ayat-ayatnya, terlalu banyak kerugian yang akan kamu hadapi dalam hidup. 15:7 Yohanes.
Yohanes 15 ayat 7. Ya? 2, 3. Jikalau aku tinggal di dalam aku dan firman itu tinggal di dalam kamu, tinggallah apa saja yang kamu kehendaki, akan akan menjadi benar. Terus saya berdoa mendoakan anaknya Pak Wandi. Saya mengingat ayat itu. Aku sudah menjadi satu dengan firman, firman jadi satu dengan aku. Segala dosa pelanggaranku sudah aku akui. Aku bersih oleh karena darah Yesus. Aku bersih oleh karena firman. Aku boleh minta apa saja. Maka ketika saya berkata sembuh, tidak ada sakit penyakit, maka saja saya mau mengalami kalau engkau terhubung dengan Bapamu di surga oleh karena segala dosa pelanggaran selesai dan engkau memiliki cara pandang yang baru bahwa kamu sekarang sudah mati terhadap dosa dan kamu sekarang menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Engkau memiliki koneksi dengan kerajaan surga. Kau minta apa saja. Tuhan tolong saya supaya saya segera selesai masa hukumannya, ringankan supaya saya bisa kembali berkumpul dengan keluarga saya. Didengar. Bedanya kesaksiannya tadi itu karena apa? Sikap hatimu benar. Sikap hati benar, maka doanya menjadi tajam. Ya, ini saya cuma ulang. Hari ini kita belajar tentang benih ilahi. Apa? Benih ilahi. Sebuah benih mangga ketika ditaruh di tanah tanah, dia menghasilkan pohon mangga dan dia nanti besar menghasilkan buah mangga yang banyak sekali dan setiap biji itu juga ditanam di tanah menghasilkan banyak sekali. Kalau bisa bayangkan, benih pohon mangga itu menghasilkan banyak pohon mangga dan banyak buah mangga. Ya? Kalau saya beri judul benih ilahi, berarti lebih dahsyat enggak? Haleluya. Lebih dahsyat. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan benih ilahi? Kita baca di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Bapak-bapak sekalian, saya mau kasih tip buat kalian semuanya supaya kalian mencintai firman dan kalian mengalami surga. Tak kasih tip ya. Setiap kali engkau membaca firman, pastikan rohmu menangkap dan berkata, yes, amin, terjadilah atasku. Waktu pikiranmu dipenuhi dengan firman, kamu gak sempat mikirin dosa. Tapi kamu penuh dengan firman yang adalah Yesus sendiri. Haleluya. Waktu kamu penuh dengan firman, kamu mengalami yang namanya Yohanes 15 ayat itu tadi. Minta apa saja. Nah, banyak orang itu malas baca Alkitab, betul nggak? Betul ya? Berarti hidupnya apa? Coba. 1 Yohanes 3 ayat 9 baca bersama-sama 2, 3. Baca ini mungkin ya. Baca ini mungkin ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tapi kenapa aku berbuat dosa terus? Kenapa aku jatuh bangun terus di dalam dosa? Katanya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tapi kenapa saya terus jatuh bangun di dalam dosa? Di sini dibilang sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sekarang tak kasih lihat dulu.
yang disebut benih ilahi itu apa sih? 1 Petrus 1 ayat 23. Pelan-pelan ya, supaya kalian paham ya. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Sudah? Amin. 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari bumi yang fana, tetapi dari bumi yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini bilang tadi apa? Firman. Terus kenapa kok katanya tadi kalau aku sudah lahir dari Allah, aku tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam diri saya. Kenapa saya masih terus berbuat dosa? Sebab benih ilahi itu tidak tumbuh di dalam hatimu. Karena hatimu keras, engkau tidak siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Karena engkau tidak percaya, karena engkau masih sakit hati, karena engkau masih marah, engkau tidak merespon setiap firman dengan berkata, yes, amin, terjadilah atasku. Waktu engkau tidak memiliki respon yang baik, engkau menyediakan tanah yang kering, tanah batu-batu, tanah pinggir jalan. Itu Matius berapa? 13. Matius 13 itu kan bicara tentang apa? Perumpamaan tentang kondisi tanah. Ada tanah pinggir jalan, ada tanah batu-batu, ada tanah semak duri, ada tanah yang subur. Ya kan? Kalau yang pinggir jalan itu kamu dengar firman sambil ngelamun, sambil tidur, sambil apa. Setiap firman yang muncul dari hamba-hamba Tuhan atau khotbah itu kau lakukan sambil ngantuk, nggak akan terjadi apa-apa. Tanah batu-batu apa? Kalau tanah batu-batu itu apa? Ras ya kan? Kondisi tanahnya cuma sedikit tipis sehingga tidak bisa berakar sampai dalam. Akibatnya ketika terjadi aniaya kamu murtad. Tanah semak duri apa? Kekhawatiran tentang kekayaan, tentang kehidupan sehari-hari. Kamu dengar firman tapi sambil khawatir. Kamu dengar firman, kamu nggak percaya bahwa Yesus sanggup memberkatimu berkelimpahan. Kamu khawatir terus. Itu tanah hatimu semak duri. Makanya walaupun tetap ada di lapas ini setiap hari dengan firman, banyak yang keluar dari lapas dia tidak bebas sama sekali. Yang narkoba ditangkap lagi tetap narkoba. Yang mencuri ditangkap lagi tetap merampok. Kenapa? Setiap kali kamu dengar firman kayak gini, engkau tidak menyediakan tanah hati yang subur. Tanah hati yang subur bagaimana? Antusias. Yes. Amin. Saya akan mendapatkan benih ilahi dan benih mangga aja kalau ditanam itu sudah menghasilkan ribuan jutaan benih mangga selanjutnya, pohon mangga selanjutnya. Apalagi benih ilahi yaitu firman Allah. Ketika saya tangkap, saya responi, saya menjadikan menjadi paradigma hidup saya, maka hidup saya akan menghasilkan multiplikasi. Saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya akan melakukan banyak hal yang besar. Sebab Yesus berkata, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Itu Yesus yang ngomong. Nah, ketika sekarang kamu menyadari hidupmu, kenapa hidupku begini ya, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, bisa terjadi seperti itu. Karena benih itu tidak tumbuh di dalam diri. Karena benih itu tidak tumbuh. Benih itu tidak berakar. Benih itu tidak tumbuh, tidak kau sirami. Aku berkata, ya aku Kristen, ya aku Katolik, tapi ya itu hanya KTP saya saja. Tapi harian saya ya saya punya lifestyle seperti dunia. Kamu nggak akan
melakukan apapun untuk kerajaan surga, maka untuk hidupmu sendiri atau kehilangan keselamatan. Oke, yuk. Saya buka lagi di 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 9. Saya harap kalian menghafalnya, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya bacakan di versi firman Allah yang hidup, ya, dengerin ya. Nggak ada di Alkitabmu, tetapi ada versi yang namanya versi firman Allah yang hidup itu bunyinya begini. Orang yang telah lahir di dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Salah. Orang yang sudah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan dirinya berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Gimana saya yang sudah tua ini dilahirkan kembali? Masih ingat? Yohanes 4, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Dia kedapatan berdua Cina. Sudah 5 suaminya, yang ke-6 yang tinggal di rumahnya itu bukan suaminya. Artinya dia terus berbuat dosa. Tapi perjumpaannya dengan firman, perjumpaannya dengan Yesus adalah firman, mengubah hidupnya dari seorang pezina menjadi seorang evangelis, seorang penginjil yang memenangkan satu kota. Berarti supaya hidupmu berubah, engkau harus ketemu dengan Yesus. Yesus itu adalah firman. Gimana supaya hidupmu yang dulu engkau sudah habiskan bertahun-tahun dengan sia-sia, yang sekarang engkau berfungsi menjadi agen kerajaan surga, menghasilkan banyak hal-hal yang ajaib. Engkau harus ketemu dengan Yesus yang adalah firman. Firman itu harus menjadi cetakan hidup. Firman itu harus tumbuh di dalam hatimu. Maka engkau akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Buah yang kau hasilkan dinikmati istrimu, dinikmati anakmu, dinikmati mertuamu, dinikmati lingkunganmu, dinikmati satu kota, satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Itulah ketika benih ilahi korespon dengan. Oke? Tidak ada kata terlambat. Orang yang hari ini menyediakan tanah yang bersih, yang subur. Setiap kali membantu dan menyampaikan respon itu terjadi di atas itu. Tapi berhasil. Waktu engkau sudah menjadi agen kerajaan surga, waktu engkau sudah menjadi senjata kebenarannya, segala kebutuhanmu, Bapa di surga yang bertanggung jawab untuk memberi. Seorang diploma yang diutus oleh seorang negara untuk pergi ke luar negeri menjadi utusan dari bangsa Indonesia. Seluruh kebutuhannya yang mengharuskan Indonesia, disediakan mobil dinas, disediakan rumah dinas, disediakan semua gaji-gaji untuk dia bisa hidup di negara asing itu, untuk dia bisa melakukan kerjasama atas Indonesia dengan bangsa yang dia tahu dan gimana dia ditaruh, betul ya? Kalau hari ini kalian ini, saya dan bapak-bapak semuanya ini sebetulnya kerajaan kita, warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Kalian ini warga kerajaan surga. Tapi diizinkan
tinggal dulu di bumi Indonesia. Berarti kalian putusan loh, berarti kalian putusan loh. Ya. Putusan ya? Tahu? Nah, masalahnya itu lagi loh. Apa engkau? Coba belum miskin banyak masalah. Kalian dulu jadi akhirnya setan iblis. Jadi senjata setelah itu Rawana ayat 13. Jadi senjata kelaliman. Sifatnya iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya kamu miskin. Karena majikanmu setan. Aku kayak waktu aku jualan narkoba. Mana? Duit setan dimakan deh. Ya usi kalian tuh. Bu, saya nyuri duit perusahaan, saya bisa membangun rumah mana gitu kamu bukan aku sih. Betul nggak? Yohanes 10 ayat 10 dibaca bersama-sama 2, 3. Pencuri dapat hanya itu mencuri dan membunuh dalam binasa. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala limpah. Ada dua sisi kan? Yang sisi satu siapa? Pencuri. Pencuri adalah Yesus. Yang sisi satunya adalah Yesus. Yesus memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Makanya jangan main selering. Susah nanti itu. Kalau hari ini kamu sudah ditangkap di sini ketemu dengan Bu Ana yang buala itu, mau ngajar gimana? Kenapa sih harus bela? Karena kalian tak kasih tahu ya. Kan saya kan bisa melihat kalian bisa Iblis itu sudah membuat yang namanya penjara di pikiran. Dan itu penjara sudah selalu tinggi. Sehingga setiap kali ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kamu tinggal di dalam penjara. Yang itu penjara itu dibuat oleh iblis. Ini penjara dibuat oleh mitra. Penjara yang dibuat oleh iblis lebih ngeri lagi. Dibuat oleh iblis untuk apa? Supaya kalian tidak bisa mendengar kebenaran. Bikin blok, dibikin tembok, dibikin kubu. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Coba deh, cek dulu. Saya salah. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Buku yang dibuat oleh musuh dulu. 2 Korintus 10 4 dan 5. Betul nggak? Buku-buku yang dibuat oleh musuh. Ya, kita dibaca bersama-sama. Sudah ketemu? Belum. 2 Korintus 10 4 dan 5. 2 Korintus 10 4 dan 5. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Saya berdiri di sini. Saya bisa melihat seberapa tingginya itu sudah membuat tembok atas ini. Yang bilang tadi itu apa? Buku itu apa lagi benteng-benteng yang membuat oleh musuh supaya kamu tidak mengenal Tuhan. Karena senjata yang kami bawa adalah senjata yang dari Allah. Apa firman Allah? Saya membawa kebenaran, saya membawa pedang untuk menghancurkan tembok-tembok yang dibuat di atas itu. Itu akan apa saya sepertinya hari ini. Sebab kalau saya mengambil, lalu kamu tidur. Dan tidak menangkap apa-apa. Habis ibadah,
Song. Ya? Betul ya? Ya. Saya sudah dalam dunia, saya masih banyak yang song. Ayo Tuhan, saya mau Tuhan mengalami Tuhan. Pegang kepala masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini berbuka setiap kupu-kupu, benteng-benteng dibuat oleh iblis untuk membuat tidak kenal kebenaran. Benteng-benteng kupu-kupu ini aku hancurkan, lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku mengenal kebenaran. Waktu kamu rajin menghidupkan buku yang dibuat itu, tiba-tiba kamu menjadi haus dan lapar akan firman Tuhan. Kamu menjadi suka baca Alkitab. Oke? Ya. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit? Bisa. Ya, sakit. Stroke. Stroke itu bicara tentang kekerasan tadi ya. Keras. Waktu keras tidak dengar firman, engkau pemarah, ya, emosional. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sabar, mengasihi. Ya. Waktu keras ini dengan firman nggak bisa nangkap, maka akan timbul yang namanya penyumbaran. Sebetulnya Tuhan itu tidak ingin saya menaik atas yang menyenangkan. Di atas kayu salib, Tuhan mengampuni dosamu dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi Yesus tidak pernah bikin kamu sakit. Kenapa kamu sakit? Karena kekerasan hatimu sendiri, karena dosa dan tidak segera kau selesaikan, sehingga engkau terputus dengan Tuhan. Maka tubuhmu menjadi sakit. Bagaimana supaya kamu sembuh? Engkau harus belajar bagaimana terkoneksi kembali dengan Bapa. Hari ini saya berdoa membuka acara. Masuk dari Purnomo. Masuk dari Purnomo, ya. Dalam nama Yesus, semua kekerasan, semua yang berasal dari Tuhan, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Semua sakit hati, semua hal yang membuat engkau tidak bisa mengampuni aku, cabut dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita semua terbuka setiap sumbatan, terbuka setiap sumbatan terbuka. Saraf-saraf normal kembali, peredaran darah normal kembali. Tuhan memberikan saraf-saraf yang baru kepada sehingga kau sembuh total. Terjadilah atas dalam nama Yesus. Mulai bergerak-gerak, kemudian bergerak semua, ya. Janganlah malas untuk latihan fisikmu, misalnya jalan, ya. Tapi dengan beriman. Bapak baca nanti di Sabara Rasul 5 apa harian hari ini? Kita punya KKS hari ini, Sabara Rasul 4 apa ini? Sekitar itu lah, kalau nggak digambar. Ada seorang yang sudah lumpuh sejak dari lahirnya. Terus Petrus jalan di depan bait Allah dan orang lumpuh ini selalu ada di pintu bait Allah untuk dia bisa mendengar firman atau untuk dia minta sedekah. Jadi dua hal yang dia kerjakan, dengar firman, minta sedekah. Waktu dia dengar firman, dia melihat Petrus lagi lewat, terus matanya itu berdarah. Ketika matanya berdarah dan dia percaya, Petrus selalu orang ini punya iman. Maka tidak ada. Pandang ke saya, jangan melihat ke bawah. Orang yang lumpuh sejak dari lahirnya, dia akan meratapi nasibnya dan berkata, memang aku miskin, memang aku sakit-sakitan. Itulah iblis yang terus-menerus mengintimidasi. Dia menunduk ke bawah.
dan meratapi nasibnya. Tapi Petrus berkata, pandanglah saya, pandanglah kami itu Petrus dan Yohanes. Waktu matanya bertatapan ini, dia belum sembuh. Itu lumpuh sejak lain. Tapi waktu Petrus menyentuh tangannya, ada impartasi. Roh Allah mengimpartasi orang yang membutuhkan, bukan Petrusnya. Karena Petrus sudah menjadi baik Allah. Percaya menjadi satu dengan diri. Maka ketika dia berdoa untuk orang itu berjalan. Amin. Jadi harus ada respon dari orang yang sakit. Kalau saya doang yang berdoa sepakat, saya mau aku berdoa aku sembuh, tapi dia tidak percaya, tidak akan. Saya melihat Pak Wandi kemarin itu ada suatu iman yang bludak. Dia percaya bahwa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saya percaya, dia percaya. Dua orang sepakat berdoa, minta apa saja, maka Bapa di surga mengabulkan. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Itu dua orang sepakat berdoa minta apa saja. Jadi di dalam rumah tangga itu cuma ada orang tua, bapak ibu sepakat. Makanya kalau di dalam keluarga, ojo yang baik, jangan berantem terus, sepakat minta apa saja, Bapak di surga. Nah, oke. Ya, tapi saya mengajarkan apa? Judulnya hari ini apa? Benih ilani. Yang dimaksud benih ilani apa? Mulai hari ini supaya kita menghasilkan sesuatu yang berbuah lebat seperti seorang perempuan Samaria tadi, ya kan? Bekas pecina menjadi seorang evangelis, seorang penginjil yang memenangkan satu kota. Nanti baca sendiri di Yohanes 4 tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Kemudian Petrus itu dia mengkhianati Yesus, ya. Tapi setelah dia dipulihkan, dia dijumpai Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, dijumpai dan ditanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya kan? Sampai berapa kali? 3 kali. Kenapa harus sampai 3 kali? Karena dia mengkhianati 3 kali. Dipulihkan. Waktu dia dipulihkan sekali khotbah, berapa ribu yang khotbah? 3.000 orang berkhotbah. Baca di Kisah Rasul 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ada multiplikasi. Ketika benih ilahi itu diam di dalam, engkau akan mengerjakan banyak hal ajaib. Ilahi itu berguna buat hidupmu sendiri dan juga buat orang lain. Saya dulu tinggal di Klaten. Jadi waktu saya duduk di pojokan sini, Tuhan mengingatkan saya tentang masa kecil saya. Setiap hari waktu saya SMP, saya naik sepeda dari Kota Baru belakang TBN. Naik sepeda ke SMP 1 daerah Sumur sana. Naik sepeda, jangan lewatin. Tuhan itu kasih saya gambar file kayak film. Ibu kamu selalu melewati, betul kan? Dan aku juga senang. Ini tempat apa sih antar dulu kan nggak bersih ini, gelap kayak ruangan yang mati. Apa sih itu namanya Tuhan? Terus hari ini engkau ketika selesai dengan dirimu sendiri, selesai dengan dosa-dosamu, selesai dengan kepahitanmu, selesai dengan urusanmu sendiri, engkau mau menjadi senjata kebenaran. Engkau bisa memberitakan firman-Ku kepada anak-anak yang ada di tempatmu. Tuhan berkata begitu. Dan artinya saya mencoba untuk bermultiplikasi.
bersama dengan Tuhan kerja selama menjadi duta kerajaan surga. Bapak-bapak lihat ini, makan siang buat kalian semua. Tuhan berkata, aku mengasihi mereka. Aku tidak menginginkan mereka kalah. Aku kirimkan makanan lewat bumi. Tidak hanya makanan secara jasmani, tapi juga rohani. Kenyang jasmani dan kenyang rohani. Bagaimana kamu berfungsi sebagai duta kerajaan surga kalau engkau belum selesai dengan dosa? Masih hidup dalam kenyamanan dosa. Tidak ada fungsinya kecuali engkau menjadi anteknya ujungnya apa? Mau binasa selama-lamanya. Bukti dong. Nah, pasca ini nanti akhir Maret yang kalian merayakan pasca. Saya harap pemahaman yang saya berikan hari ini bisa kau tangkap dan kau benar-benar memutuskan aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Aku adalah senjata kebenaran, bukan senjata kezaliman. Aku adalah anak Allah. Aku adalah baik Allah. Tubuhku bukan tempat sakit penyakit. Tubuhku bukan tempat roh jahat. Tubuhku adalah tempat roh Allah bertahta. Sehingga aku punya koneksi dengan ruang tanda. Aku minta apa saja, Bapak di surga minta permintaannya asal yang bukan untuk memuaskan manusia. Misalnya begini, berkati aku gimana? Kalau aku tuh berkatnya pas, aku nggak bisa bagian berkat makan buat orang. Bapak Ibu, di Salemba kami juga kasih makan, di Nusa Kambangan kami kasih makan, di Bandung kami kasih makan. Duitnya dari mana? Karena kita cuma mau jadi bendahara Allah, bukan untuk membunuhkan diri saya sendiri, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak. Itulah engkau menjadi senjata kebenaran. Engkau menjadi duta kerajaan. Amin. Masih kuat? Dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Oh iya. Oke. Sekarang cuma ada ya. Coba buka di dalam sempat. Ini perjumpaan yaitu dengan perempuan Samaria. Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup. Ya, sebagai air hidup. Di ada sempat ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, itu kamu dengar firman. Itu kan air loh. Hatimu tanah hatimu yang keras tadi jadi gembur. Waktu kamu dengar firman, tadinya hatimu keras. Dia menyatakan diri sebagai air hidup. Tanah yang keras dikasih air lama-lama. Jadi banyak baca firman ya. Oke. Tadi ayat 10, ayat 13. Barang siapa minum air dari sumur ini, ya. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi yang terus-menerus memanjang sampai kehidupannya. Masuk mata air itu apa? Sampai kamu nggak perlu mencari yang
Karena di dalam dirimu sendiri ada sumber mata air. Kamu adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Yesus berkata, kalau kamu menerima aku, maka dalam dirimu mata air. Ya. Nah, sekali lagi, setiap kali engkau dengar firman, minta respon hati yang benar, supaya apa? Benih ilahi yang ada di dalam dirimu itu bertumbuh. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Waktu engkau mendengar firman, waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu pola pikirmu sudah diselaraskan dengan firman, waktu cara pandangmu sama dengan firman, maka engkau menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi kamu sudah menjadi manusia baru. Kamu sudah menjadi hamba Allah. Kamu sudah pengguna kerajaan surga. Oke? Kamu bukan penjahat lagi. Kamu bukan narkoba lagi. Kamu ciptaan baru. Kamu menyatu dengan Bapa kita dan Roh Kudus. Kamu tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika engkau berkata, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku membutuhkan kesembuhan untuk anakku, maka jadilah sembuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini istriku katanya duitnya habis. Engkau minta sama Tuhan, kirimkan para malaikatmu untuk memberkati istriku. Tiba-tiba ada berkat datang. Sebab engkau sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, jadi poin terakhir, bagaimana supaya engkau memiliki respon yang baik pada saat mendengar firman dan engkau mengalami janji-janji Tuhan. 1, milikilah hati yang lembut. Matius 5 ayat 5. Milikilah hati yang lembut. Matius 5 ayat 5. Ya. Matius 5 ayat 5. Baca bersama-sama 2, 3. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah diajar, mudah diajari, mudah dinasihati. Dia pemilik bumi. Kaya kan enggak pemilik bumi? Rumahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana. Memiliki bumi, sebab dia lemah, mudah diajar, hatinya enggak keras. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Ya. 2, 3. Tetapi orang-orang yang berjalan di Tapi orang-orang yang rendah hati, Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kalau orang sejahtera berlima-lima miskin. Kenapa dia kaya? Karena dia enggak. Jadi, mari memiliki sikap rendah hati, mudah diajar, maka engkau akan mengalami multiplikasi. Suatu hari, ini tentang sikap hati yang salah. Suatu hari, Petrus kecewa karena Yesus naik ke surga. Dia ditinggal oleh Yesus, dia kecewa. Dia jenuh dengan apa yang dia terima. Dia marah dengan kondisinya.
Yesus yang adalah dia kadang-kadang jadi raja, tapi maka sekarang dia dipisahkan dengan Yesus yang marah, sikap hatinya marah. Udah, sekarang aku menjadi nelayan lagi, betul? Dia kembali menjadi nelayan, mau mencari ikan dengan sikap hati yang kecewa dan marah. Semalam-malam dapat ikan enggak? Tapi ketika Yesus datang, dan Yesus memerintahkan, lebarkan silakan, maka ketika jala ini angkat. Ikannya berapa? 153. Wah, sampai sobek jalannya. Bagaimana supaya hidup lebih berkat iman, memultiplikasi iman, berkat iman, you mesti ketemu Yesus. Yesus bisa perintahkan ikan-ikan datang. Datang, ikan datang ke kanan. Buatan bunuh-bunuh. Yesus bisa berkata, perintahkan berkat datang ke atasmu. Ulangan 28 ayat 5. Tuhan memerintahkan berkat turun ke atasmu. Sekali lagi, dari sikap hatimu yang marah dan kecewa, milikilah sikap hati yang lemah lembut dan rendah.